Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Sahabat-sahabat dimanapun Anda berada, yang saya hormati, mudah-mudahan sahabat-sahabat semua yang menyaksikan selalu dilimpahi oleh Allah karunia nikmat kesehatan, terutama kekuatan iman Islam, sehingga menjadi bekal kita untuk perjalanan hidup kita selama di dunia, dan mudah-mudahan urusan dunia akhirat kita oleh Allah dimudahkan, amin ya Allah ya rabbal alamin. Hadirin sahabat-sahabat yang dimuliakan oleh Allah, pada kesempatan podcast hari ini saya akan berbagi ilmu yang mana hakikat dari Allah Subhanahu wa taala secara syariat daripada para guru-guru, para mu'allifil kitab. Dan yang akan saya bahas pada kesempatan ini adalah tentang salah satu kisah teladan yang diambil, yang dinukil daripada kitab Uqudul Zain karangan Al-Alim Al-Alamah Muhammad Nawawi Al-Jawi, nafa'ana bi ulumi warfa darajatihi fi darain, amin ya rabbal alamin. Di antara kisahnya dalam kitab Uqudul Zain disebutkan faidatun jalilatun, ada sebuah faidah yang agung yang sangat banyak sekali mengandung hikmah bagi kita. Tentunya kalau mendengar kisah daripada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, berapa kali pun kita tidak akan merasa bosan. Tentu akan ada pesan-pesan tersendiri yang menjadi manfaat sehingga menjadi teladan bagi kita supaya kita bisa melaksanakannya. Di antara kisahnya, ini kisah yang diriwayatkan dari Abi Hurairah radhiyallahu anhu, annahu qala dakhala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam data yaumin ala ibnatihi Fatimah Az-Zahra. Suatu ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkunjung ke rumah putrinya, yaitu Siti Fatimah Az-Zahra, yang mana yang kita kenal dalam sejarah Siti Fatimah Az-Zahra ini adalah salah satu putri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sekaligus beliau adalah sahabiyah, yaitu sahabat Rasul, sekaligus putri Rasulullah, yang mana di antara sahabat-sahabat yang Rasul kabarkan tentang jaminan surganya nanti di akhirat, yaitu ada, kalau tidak salah, ada 10 sahabat. Dan dari 10 sahabat ini yang masuk perempuan itu cuma satu, yang dikabarkan akan memasuki surganya Allah. Mungkin Rasul melihat dari 10 sahabat ini ada di surganya Allah, diantaranya yaitu Siti Fatimah Az-Zahra. Nah, dalam riwayatnya di sini, suatu ketika Rasul berkunjung ke rumah putri tercintanya, yaitu Siti Fatimah Az-Zahra radhiyallahu anha. Fawajadaha tahnu sya'iran ala rohai. Ketika itu Rasul mendapati Siti Fatimah itu sedang menggiling syair, kacang syair ala roha itu di tempat penggilingan. Mungkin kalau penggilingan berbeda dengan di kita di Indonesia. Jadi ada sebuah penggilingan yang terbuat dari batu. Saya pernah melihat ya penggilingan yang terbuat dari batu, yang mana sim penggilingan ini cara kerjanya itu dengan cara diputar. Jadi ada batu khusus untuk memutarnya, sehingga nanti ada tekanan masuk di dalam batu tersebut. Si kacang syair tersebut nanti menjadi hancur, sehingga nanti diambil yang lembut-lembutnya, kemudian yang gak lembutnya lagi dimasukkan lagi. Seperti itulah ala rohai wa tabki. Dan ketika itu Siti Fatimah dalam keadaan menangis menumbuk kacang syair yang mungkin begitu banyak yang harus dia tumbuk. Maka Rasulullah SAW
berkata kepada Siti Fatimah, "Wa ma yubkiki?" Wahai Fatimah, apa yang membuat kamu menangis? Kata beliau, "La abqallahu laki ainan." Ya Fatimah, la abqallahu laki ainan. Mudah-mudahan Allah tidak membuat kamu menangis, katanya. Apa jawab daripada Siti Fatimah? Ya abati abkani hajarur roha. Wahai ayahku, yang membuat aku menangis adalah batu alat untuk menumbuk kacang syair ini. Jadi batu tumbukan ini yang membuat aku menangis, kata beliau. Wasuglul baiti, dan kesibukan aku di rumah tangga, dari mulai mencuci, mengepel, memasak, mengurus anak, itulah kesibukan rumah tangga yang membuat aku menangis. Fajalasan Nabi sallallahu alaihi wasallam indaha. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam duduk di dekat putri tercintanya Siti Fatimah. Faqalat ya abati min fadlika tas'alu aliyan ayyashtari ali jariyah. Kata Siti Fatimah memulai pembicaraannya setelah Rasul duduk di dekat putrinya. Kata beliau, Siti Fatimah, wahai ayahku, atas kebaikan engkau, bolehlah kalau mintalah sama suami saya. Suaminya itu Sayyidina Ali karamallahu wajhah, untuk dimintakan, untuk dibelikan seorang pembantu, seorang jariyah pembantu, litu'inani alat tohini, supaya pembantu tersebut nanti ditugaskan untuk membantu menumbuk kacang-kacang syair. Sebab si pembantu tersebut tugasnya untuk menumbuk kacang-kacang syair. Walal guslil bait, dan juga untuk membantu kesibukan di rumah tangga seperti mencuci, ngepel, masak dan lain sebagainya. Falamma sami'an Nabi sallallahu alaihi wasallam kalamaha, maka ketika Rasul mendengar ucapan daripada putrinya Siti Fatimah Zahra, bagaimana reaksi daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, qoma waja'a ila roha. Kemudian Rasul berdiri, kemudian Rasul mendekati batu yang sering dipakai untuk menumbuk kacang syair. Si batu tersebut diambillah oleh Rasul. Kemudian Rasul mengambil kacang syair beberapa genggam, dimasukkanlah ke batu tersebut. Kemudian batunya diambil oleh Rasulullah SAW. Kemudian Rasul berkata dengan kalimat Bismillahirrahmanirrahim. Artinya Rasul itu mau ikut menumbuk kacang syair dengan batu tadi. Tapi sebelumnya Rasul berkata Bismillahirrahmanirrahim. Maka atas izin Allah, atas mukjizat daripada kalimat-kalimat Bismillah, dan mukjizat ini bagian daripada mukjizat Rasulullah SAW, fadarat wahdaha biidnillah, maka si batu tersebut muter sendiri. Akhirnya jadi menumbuk sendiri. Si batunya bisa menumbuk sendiri. Mungkin kalau istilah kita seperti sulap ya. Tapi ini adalah mukjizat dari Allah. Mukjizat dari Allah, karena keluarnya daripada tangan Rasulullah SAW, tangan seorang Rasul. Maka dengan izin Allah si batu tersebut terus menumbuk. Pasoro yahbitulah hasyairu biadihil mubarakah. Maka terus si batu tersebut muter, sehingga si kacang syair yang banyak tersebut, yang tadi yang digenggam oleh Rasul, hampir habis semuanya, ditumbuk dengan batu tersebut. Atas izin Allah si batunya muter sendiri. Nah kemudian utusabihullahu ta'ala bilugatin muhtalifatin hatta farogos syair. Nah kemudian Rasulullah SAW melihat kejadian-kejadian batu tersebut menumbuk kacang syair, dan terdengar oleh Rasulullah SAW itu si batu tersebut
dalam perjalanannya atau menumbuk si kacang syair tersebut, maka keluarlah kalimat-kalimat tasbih. Jadi si batu tersebut berzikir kepada Allah dengan membacakan tasbih. Tadi Rasul memulai dengan bismillah, ternyata si batu pun membaca tasbih terus menerus, tidak henti-hentinya. Nah, maka setelah beberapa menit mungkin atau beberapa jam, kemudian kata Rasul kepada batu tersebut, uskuni biidnillah, berhentilah wahai kau batu. Mungkin ini sudah hampir habis. Fasakanat wa nataqat biidnillah, maka si batu tersebut karena diperintahkan berhenti oleh Rasul, maka si batu tersebut berhenti. Kemudian atas izin Allah si batu ini berbicara, bisa berbicara. Antaka kulla syai'in faqalat bilisanin fasihin arabiyyin. Si batu tersebut dalam kitab ini dijelaskan berbicara kepada Rasul dengan bahasa Arab yang sangat fasih. Kalau istilah fasih itu sesuai dengan grammarnya, adabnya, bagus kalimatnya. Ya Rasulullah, walladzi ba'asaki bil haqqi nabiyyan wa rasulan, lau amartani adhana syairul masyriqi wal maghrib latahantuhu kullahu. Ini perkataan daripada batu tersebut. Wahai Rasulullah, walladzi ba'asaki bil haqq, demi dat yang telah mengutus, walladzi ba'asaka, demi dat yang telah mengutus engkau dengan hak, dengan benar menjadi seorang nabi dan menjadi seorang rasul. Lau amartani adhana syairul masyriq wal maghrib, sekiranya engkau memerintahkan kepadaku untuk menumbuk kacang-kacang syair dari mulai masyriq sampai maghrib, dari barat sampai ke timur, latahantuhu kullahu, maka semuanya akan saya kerjakan, akan saya tumbuk. Nah, ini ucapan daripada batu tersebut. Latahantuhu kullahu, latahantuhu kullahu, maka akan saya tumbuk batu si kacang syair tersebut. Wa inni sami'tu fi kitabillah. Ini kelanjutan kalimatnya. Kalau tadi kesediaan batu untuk menumbuk syair-syair, kacang-kacang syair dari masyriq ke maghrib. Kemudian kelanjutan kalimatnya dari batu tersebut adalah wa inni sami'tu fi kitabillah ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nar wa quduhanas wal hijarah 'alaiha malaikatun giladun syidadun la ya'sunallaha ma amarahum wa yaf'aluna ma yu'marun. Dan saya pun mendengar ya Rasul, mendengar daripada firman Allah di dalam Al-Quran, ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, ku anfusakum, jagalah diri-diri kalian, wa alikum, dan keluarga kalian, naro, daripada api neraka, wa quduhan nas wal hijarah, yang mana bahan bakarnya api neraka itu adalah manusia dan batu. Alaiha malaikatun giladun syidadun, di dalam neraka itu terdapat malaikat-malaikat giladun syidadun, malaikat yang bengis, yang kejam. La ya'sunallaha ma amarahum, mereka tidak pernah membangkang terhadap Allah, bermaksiat terhadap Allah, terhadap perintah-perintah Allah. Wa yaf'aluna ma yu'marun, dan mereka selalu melaksanakan apa-apa yang diperintahkan oleh Allah. Fakhibtu ya Rasulullah an akuna minal hijarah, karena si batu tersebut mendengar ayat Allah yang mana dalam ayat tersebut terdapat kalimat hijarah, batu, maka kata si batu tersebut, fakhibtu an akuna minal hijarah, aku ini merasa takut ketika nanti di akhirat, di neraka, menjadi bagian suluh, bahan bakar daripada api neraka. Karena menurut Allah dalam firman tadi, bahan bakar api neraka itu adalah manusia dan batu. Aku takut termasuk bagian bahan bakar daripada api neraka. Itu yang ditakutkan oleh batu. Batu saja merasa takut, apalagi kita yang diberikan perasaan oleh Allah, kita yang diberikan akal, kita yang diberikan nafsu. Tentu yang namanya nafsu kadang-kadang merasa takut, merasa khawatir, perasaan-perasaan itu kan tentu pasti ada di dalam diri manusia. Batu ini yang mungkin
tidak diberikan nafsu, karena nafsu itu kan Allah titipkan kepada manusia. Merasa takut tapi batu tetap ketika mendengar firman Allah tadi. Maka apa yang dikatakan oleh Nabi Muhammad SAW, absyiri fa innaki min hijarati qasri Fatimah. Kata Rasul, wahai batu absyiri, berbahagialah engkau, fa innaki min hijarati qasri Fatimati Zahra, karena engkau nanti di akhirat akan menjadi bagian batu dari gedungnya Siti Fatimah Zahra. Batu dari gedung itu istilahnya rumah mewah, batu yang ada di rumah mewahnya Siti Fatimah Zahra fil jannati, di surga. Maka fa'ing dadalika farihatir roha, ketika si batu tersebut mendengar, batu penggilingan tadi, farihatir roha, si batu tersebut merasa bahagia, wastabsyarat, merasa gembira, wasakhanat, kemudian si batu tersebut diam. Karena apa? Karena merasa bahagia, mendapat kabar bahagia daripada Rasulullah SAW. Faqala sallallahu alaihi wasallam, kemudian Rasul setelah berbincang-bincang dengan batu, Rasul kemudian berbincang-bincang kembali dengan putrinya, yaitu Siti Fatimah Zahra. Apa yang dikatakan oleh Rasul kepada Siti Fatimah? Lau sya'allahu ya Fatimah la tahantuhu roha wahdaha. Wahai Fatimah, sekiranya Allah itu menghendaki, maka batu ini bisa menumbuk sendiri. Seperti tadi yang engkau lihat, batu ini bisa menumbuk sendiri seperti tadi yang engkau lihat. Ini atas izin Allah. Walakin aradallahu ayak tubalakil hasanah. Tetapi Allah ini punya rencana lain untuk engkau. Allah ini punya rencana lain untuk engkau. Apa rencana lain untuk engkau? Ayak tubalakil hasanah. Allah bermaksud untuk menuliskan berbagai banyak kebaikan untuk engkau, berbagai banyak pahala, berbagai pahala untuk engkau. Allah tuliskan dengan keadaan engkau sekarang ini, dalam keadaan engkau, kondisi engkau sekarang ini seperti ini. Engkau memiliki seorang suami yang berkekurangan, jangan pernah merasa kecil hati. Karena apa? Karena ini adalah bagian daripada ujian daripada Allah Subhanahu wa taala. Wa yukaffiru laki sayiat, dan Allah punya tujuan, punya maksud dengan memberikan keadaan rumah tangga engkau seperti ini. Wa yukaffiru laki sayiat, Allah hendak menghilangkan seluruh dosa-dosa atau keburukan-keburukan yang ada pada diri engkau. Wa yurafi'a laki darajat, dan Allah hendak untuk meninggikan derajat engkau. Ya Fatimah, ayyuma mra'atin tuhanat li jaujiha wa auladiha. Wahai Fatimah, tidaklah seorang perempuan menumbuk kacang syair atau menumbuk makanan pokoknya untuk makan suaminya, untuk makan anak-anaknya, illa kataballahu laha bikulli habatin minal qomhi hasanah, kecuali Allah akan menuliskan dari setiap butir kacang syair, kalau mungkin kita dari setiap butir padi, Allah tuliskan satu kebaikan. Kita belum pernah menghitung satu genggam beras atau padi. Mungkin kalau beras kan sudah ditumbuk ya. Kalau padi itu belum ditumbuk, itu satu genggam entah berapa. Kalau kita mungkin belum pernah menghitung satu genggam itu berapa. Maka sebanyak butiran padi seperti itu, satu genggam, sebanyak jumlah bilangan padi itu, maka Allah tuliskan satu kebaikan. Wa mahaan hasayatin, dan sebanyak bilangan padi tersebut, kalau Siti Fatimah tadi kacang syair tersebut, Allah akan menghapus keburukan-keburukan atau dosa-dosa. Wa rafa'alaha darajatan, kemudian Allah akan mengangkat derajatnya. Karena apa? Karena tumbukan makanan pokok tadi, karena menumbuk makanan pokok tadi. Jadi setiap butirnya itu penambah pahala, penghilang dosa, pengangkat derajat. Ya Fatimah, ayyuma mra'atin araqat inda tahinaha. Wahai Fatimah, tidaklah seorang perempuan keluar keringat ketika menumbuk makanannya. Yang dimaksud tadi makanan pokoknya, dijaujiha, untuk makanan suaminya,
illa ja'alallahu bainaha wa bainan nari sab'a khanadiqa, kecuali Allah menjadikan daripada setiap tumbukan-tumbukan tersebut, dari bilangan kacang syair atau padi yang ditumbuk tersebut, Allah jadikan sab'a khanadiqa, ada tujuh parit, yang mana 7 parit ini akan menjadi perisai penghalang daripada api neraka. Ya Fatimah ayyu mamra'atin dahana terusa auladiha. Jadi subhanallah ya, ini panjang sekali ini ceritanya. Mungkin kalau dilanjutkan mungkin ini terlalu lama ya. Jadi kita fokus tadi, intinya ketika Siti Fatimah meminta kepada Rasulullah SAW untuk diberikan seorang pembantu, ternyata Nabi tidak langsung memberikan seorang pembantu, tetapi Nabi memberikan nasihat-nasihat tadi, nasihat tadi yang begitu luar biasa, begitu banyak mengandung hikmah, dan seolah-olah Siti Fatimah itu dibakar semangatnya, sehingga yang tadinya merasa pesimis, merasa kecil hati, merasa kalau istilah kehidupannya kok saya seperti ini, yang lain lebih daripada saya, mungkin saya kehidupannya adalah orang-orang yang kurang mulia atau bagaimana. Ternyata kata Rasul, kehidupan seperti ini, kondisi seperti ini yang Allah buat, yang Allah takdirkan, ini sengaja oleh Allah dibuat karena Allah hendak memberikan berbagai macam kebaikan. Jadi Siti Fatimah itu kesimpulannya tidak diberikan pembantu oleh Rasul, tetapi malah diajarkan tasbih. Jadi setiap menumbuk dia terus membacakan tasbih, karena itu menjadi jalan pahala bagi beliau. Mudah-mudahan kisah ini memberikan inspirasi bagi kita semua, memberikan manfaat bagi kita semua, sehingga kita semua oleh Allah selalu diberikan kesabaran, ketabahan, ketawakalan dalam mengarungi kehidupan ini. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.